you ready? Are you excited? Because I keep my ideas so straight. Halo minasan, balik lagi bersama gue Rapisan, your senpai, salam wibu. Oke minasan, jadi kali ini gue udah lama banget nggak bikin video lagi. Jadi gue mau minta maaf sama kalian, udah lama nggak jumpa. Osashiburi desu ne, gomenasai. Oke, jadi kali ini gitu gue mau ngebahas tentang anime lagi, anime lagi, Boku no Hero lagi. Ya siapa lagi kalau bukan Boku no Hero? Ya Rapisan lah yang ngebahas Boku no Hero. Tapi ya kalian juga banyak yang request bang ngebahas Black Clover dan lain-lain. Oke, itu nanti aja ya. Jadi kita mau ngebahas dulu ini Boku no Hero. Oke, jadi di sini tuh gue mau ngebahas tentang kasus yang membuat gue miris ya, bikin gue sedih juga, dimana seorang wibu yang menyedihkan melakukan pelanggaran, melakukan kasus yang benar-benar memalukan. Dan di sini tuh ada kaitannya dengan Boku no Hero, dan gue tuh sedih banget nih di sini sebagai orang yang suka ngebahas tentang Boku no Hero. Gimana ya, gue tuh sedih banget. Kok ada ya wibu yang kayak gitu. Kan kita juga bisa menjadi wibu yang positif yang tidak melanggar peraturan. Kita taat peraturan. Jadi wibu itu harus jadi wibu yang positif, oke? Jadi jangan merugikan orang lain, oke? Oke, minasan, jadi di sini tuh gue mau ngebahas tentang kasus yang udah lama sebenarnya. Jadi kasus ini waktu terjadi sekitar bulan Oktoberan ya, waktu 17 Oktober perilisan anime the movie Boku no Hero Futari no Hero melalui Odex. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu Odex. Odex itu singkatnya gini ya. Odex itu singkatnya perusahaan Singapura yang mendistribusikan peranimen-animen Jepang ke Asia Tenggara. Jadi Odex itu adalah perusahaan yang mendistribusikan perfilman, dan ada Odex Indonesia juga, makanya di Indonesia itu ada film-film anime. Nah, Odex ini yang mendistribusikannya, yang melalui Odex itu didistribusikan film animenya ini, oke? Jadi itu adalah Odex. Nah, Odex Indonesia yaitu Odex ya, yang Indonesia. Jadi yang Indonesianya. Dan Odex ini itu suka apa ya? Suka meriliskan penayangan filmnya itu melalui bioskop Indonesia, terutama CGV. Sering banget tuh di CGV. Oke, itu sekedar info buat kalian yang belum tahu Odex. Odex adalah perusahaan anime yang mendistribusikan film anime di Asia Tenggara. Oke, jadi kasusnya gini. Waktu 17 Oktober, Odex itu kan mendistribusikan film Boku no Hero The Movie Futari no Hero. Asik. Di sana itu terjadilah kasus yang udah apa ya? Udah sering lah terjadi, dan gue tuh sedih gara-gara ya ini ada Boku no Hero-nya gitu. Di sini tuh ada lagi wibu yang benar-benar memalukan, malu-maluin, yang ngerekam filmnya itu di studionya, direkam terus dipoto, ada juga sampai ada yang di live streaming Instagram. Man, come on. Sekalian ini kalau sebelum nonton sebelum nonton bioskop kan ada tuh, kalau di CGV ya misalnya, kan ada lagu-lagu dulu CGV, see you today. Kalau kalian suka ke CGV tahulah lagu itu. Dan di sana itu ada peringatan dilarang merekam dan memotret foto di sana itu dalam studio, nggak boleh. Soalnya itu adalah tindakan hukum, tindakan pidana, kalian nggak boleh, dan kalian itu bakal dapat sanksi yang sangat berat kalau kalian memvideo itu. Di sini gue tulis dulu ya, hukuman. Nah, di sini nih ada nih. Oke, gue baca dulu. Oke, bodo amat, ini internetnya lama. Jadi hukuman bagi kalian yang merekam video atau memotret video dalam studio bioskop itu, kalian kalau nggak salah nih, nanti gue taruhlah yang benernya di sini ya, kalian itu bakal dipenjara 10 tahun atau denda sekitar 4 miliar. Nih kalian masih bocah, kalian wibu, kalian no life ya. Terus kalian didenda 4 miliar dan kalian dipenjara 10 tahun penjara. Misalnya lu umur 15 tahun nih, biasanya kan anak-anak kecil itu 15 tahun yang suka nonton anime itu masih labil lah. Set pengen pamer nih ke teman-teman, gue mau nonton Boku no Hero The Movie menghargai karya animatornya. Oke, set nonton, foto sampai bikin. Terus waktu dia masuk ke studio bioskopnya, gara-gara dia pengen pamer ke teman-temannya, lalu dia rekam tuh. Wah, ini rame nih, gue nonton ini, dan dia itu upload di grup Facebook, di grup lain dia, atau di grup apapun itu. Nah, ini tuh salah caranya. Kalau kalian pengen pamer ya nggak gitu juga, ada batas-batasannya juga. Kalau kalian pengen pamer, kalian pengen menghargai film animator, kalian tinggal ini aja, tiketnya aja, nggak usah filmnya juga direkam sama kalian. Itu pelanggarannya berat, 10 tahun penjara atau 4 miliar denda. Oke? Jadi gue ngerti kalau waktu kecil juga lah, gue tuh pengen nunjukin karya gue. Misalnya gue jago gambar, gue tuh pengen nunjukin ke semua orang nih hasil karya gue. Misalnya gue beli motor tapi uang sendiri, nah nih motor gue. Iya, gue ngerti kalian itu pengen menunjukkan, pengen showing off, pengen pamer. Bukan pamer ya, ada juga yang tujuan pamer, ada juga tujuan yang memotivasi. Nah di situ kan kalian pengen menunjukkan nih, ya ini juga pengen menunjukkan kalau gue itu nonton film. Tapi nggak gitu juga caranya, ada batas-batasannya dan ada hukumnya juga. Jadi kalian hati-hati ya kalau
kalau mau pamer atau apa gitu. Jangan sampai kelewatan, ada batas-batasnya, oke? Dan di sini tuh orang yang ngerekam ini di-upload ke grup Facebook, dan di grup Facebook itu udah ada yang komen, "Wah, bro, jangan di-upload di sini, nanti kena copyright, nanti lu kena pelanggaran dan lain-lain." Nah, dan orang ini tuh malah ngebales bacot. Nah, ini salah nih. Kalian dikasih tahu yang baik tapi malah digituin, malah bacot lu, padahal mereka ngingetin kita, mereka itu ngingetin yang baik gitu. Oke? Jadi gini loh, hal yang kalian tidak suka belum tentu itu tidak baik buat kalian. Bisa aja hal yang kalian tidak suka itu baik buat kalian. Ada tuh hadisnya, asik. Woi. Dan di sini juga ada yang bilang sama Odex Indonesianya langsung, bla 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 bla, terus Odexnya ngebales perekaman video atau pemotretan foto dalam studio meskipun hanya 1 detik saja itu sudah melanggar hukum. Jadi 1 detik aja nggak boleh gitu, kita ngerekam video cuma 1 detik aja, cuma kreditnya aja, cuma ini nggak boleh. Kalau nggak boleh ya udah nggak boleh, oke? Soalnya mungkin nanti perusahaannya bakal mengalami kerugian dan ya gitu, jadi nggak boleh. Dan Odex Malaysia juga ini tuh bilang nih, di Odex Malaysia nggak boleh ini, nggak boleh ngerekam, nggak boleh moto dan lain-lain. Jadi sebenarnya kasus ini tuh terjadinya di Malaysia dulu, baru di Indonesia. Jadi Malaysia yang pertama bikin kasus kayak gini nih, dan Indonesia juga malah ngikutin lagi, padahal udah ada contoh yang salah gitu. Harusnya jadi pembelajaran, malah gini lagi, malah ada lagi, kan kampret. Jadi buat orang Malaysia juga kalau nonton video ini jangan kayak gitu, oke? Nah, sebenarnya bukan film Boku no Hero aja, banyak banget anime-anime yang suka direkam terus diupload, dipublish ke sosial media. Dan ya ini bukan pertama kalinya, kata gue juga. Di sini sampai dijadiin berita ya. Tadi yang pertama udah beritanya, dan ini yang berita kedua. Dasar wibu zaman now pamer nonton di bioskop sambil live streaming, alhasil anime movie-nya langsung terancam batal tayang di Indonesia. Damn man, live streaming IG terus sampai dibatalin movie-nya. Nah, itu resikonya. Nanti gue bahas resikonya ya. Nah, di sini tuh admin Instagram nih, forum anime.id, gue sebut aja ya biar kapok ya, bukan gue menjelek-jelekan atau apa. What the fuck. Tuh, ini screenshotnya ada, nanti foto-fotonya di sini ya. Waduh, ini anime No Game No Life. Terus di sini juga ada CGP Indonesia. Bagaimana jika kami tidak merilis film anime Indonesia? Bagaimana jika film anime yang telah kami umumkan dibatalkan penayangannya? Kami sangat kecewa atas apa yang terjadi beberapa hari lalu. Kondisi ini telah terjadi di negara lain dan sangat disayangkan harus terjadi juga di Indonesia. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan adanya fans film No Game No Life Zero yang melakukan perekaman via sosial media. Atas kondisi yang terjadi, kami dengan resmi menunda kepastian yang holdback film Pet atau Kalei dan film-film anime lainnya yang pernah kami umumkan. Kami memohon kerjasamanya para anime fans di Indonesia agar tetap kondusif dan tetap bisa mensupport kami. Tuh, dengerin, si GP-nya aja bilang gara-gara si bocah yang satu, atau ya meskipun lu udah tua tapi gitu kan masih bocah aja kelakuannya. Wibu dasar. Ya gue juga wibu, tapi mereka sampah. Gue juga sampah, tapi mereka lebih sampah. Ya seenggaknya sih kita jangan merugikan orang lain kayak gini ya. Merugikan orang banyak loh. Gara-gara satu orang kita jadi kena imbasnya. Gara-gara lu ngerekam video jadi gue nggak bisa nonton film favorit gue. Kan kena imbasnya semuanya kan dari satu orang. Mikir. Oke, lihat si GP aja sampai bilang kayak gitu loh. Sampai tolong harus kondusif, harus mensupport film peranimean. Buat kalian yang masih bocah kan, kebanyakan yang ngelakuin kayak gini tuh bocah tuh. Kebanyakan anime lovers itu, wibu itu bocah-bocah kan yang belum ngerti apa-apa. Please, kalian juga harus punya harus punya pendirian yang bagus gitu. Kalau udah gak boleh ya udah gak boleh. Kalian juga harus harus taat pada hukum yang udah tertera di sana, di undang-undang juga ada yang tadi ya, harus taat tuh. Oke, jadi apa resiko yang terjadi kalau kalian ngefoto atau ngevideo di bioskop? Resikonya itu ya yang pertama tadi ya. Resikonya itu yang pertama yang tadi, bisa aja kalian bisa didenda 4 miliar atau penjara 10 tahun. Terus bisa aja nanti film-film anime yang lainnya ditunda atau dibatalkan penayangannya gara-gara ini nih kasus nih. Dan ya itu aja sih sebenarnya. Dan yang ketiga resikonya ya udah para anime fans Indonesia semuanya nggak bisa nonton gara-gara satu orang yang ngevideo itu. Jadi gara-gara satu orang imbasnya kena semua fans anime Indonesia. So guys, buat kalian semua ini nih, semoga dengan kasus ini kalian ini bisa menjadikan pembelajaran. Soalnya ini bukan pertama kalinya ya. Boku no Hero, No Game No Life. Terus nanti mau apa lagi ya? Nanti mau apa yang kalian rekam lagi, mau apa lagi? Gak boleh. Ini udah beberapa kali kasus kayak gini. Dan gue juga ya sebagai wibu dan suka ngebahas Boku no Hero, ikutan sedih gitu. Gue gak mau nanti kalau misalnya ada film favorit gue yang udah tanggalnya misal segini, terus ada orang yang rekam gara-gara orang ini malah dibatalin yang anime favorit gue. Kan kalian itu udah merugikan orang banyak gitu, oke? Oke, Minasan. Jadi sekian dari video gue. Apa faedah yang bisa kita ambil dari video ini? Yang pertama ya, kalian harus taat hukum, jangan merugikan orang lain, dan kalian harus taat peraturan, oke? Ya, taat hukum, taat peraturan sama aja. Ya itulah pokoknya, jangan kayak gitu ya. Dan ini harus jadi bahan pembelajaran buat kalian semua para wibu. Mungkin kalian bilang, wah gue bukan wibu, gue otaku, wah kalian bacot.
Kalau di channel ini semua anime lovers, otaku, apalah manga reader atau apapun itu gue sebutnya wibu, oke? Oke, minasan, sekian video dari gue, dan video selanjutnya nanti gue bakal ngebahas tentang Boku no Hero the Movie. Jadi ini di video selanjutnya itu gue mau menceritakan kepada kalian spoiler kan belum ada tuh link downloadnya. Jadi di sini gue mau ngasih cerita lah sama kalian gimana sih Boku no Hero the Movie menurut gue, alur ceritanya kayak gimana, alur cerita, ya pokoknya semuanya lah gue bakal bahas di video selanjutnya. Oke minasan, sekian dari gue Rapisan, your senpai, salam ibu. Jangan lupa buat semangat, sarani mukoe plus ultra, jadi wibu yang positif, jangan merugikan orang lain, oke? Saja mata nih.